Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Mr. Aliman selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis. Dan perkenalkan, saya Suci Awalia Subakti dan teman saya Alpi Nur Fitri izin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Peramalan Penjualan Jangka Pendek pada UKM Es Kelapa Ibu Ito menggunakan metode time series analisis data harian untuk prediksi hari ke-7. Ini merupakan pokok bahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat metode time series, yang kelima metode pengujian tingkat akurasi, dan yang terakhir kesimpulan. Yang melatar belakangi penelitian kami ialah UKM Es Kelapa milik Ibu Ito merupakan usaha kecil yang bergerak di bidang minuman es kelapa dan sudah beroperasi sejak tahun 2020. Usaha ini dijalankan bersama suaminya, Bapak Alan, dan menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarga mereka. Melihat usaha ini terus berkembang, penting bagi mereka untuk melakukan peramalan bisnis agar dapat mengetahui potensi keuntungan dan pertumbuhan di masa depan. Dengan metode time series, analisis dapat dilakukan untuk melihat pola penjualan dari waktu ke waktu, memprediksi musim yang paling menguntungkan, dan membantu dalam perencanaan yang lebih baik. Rumusan masalah penelitian kami ialah seperti apa tren penjualan es kelapa Ibu Ito selama 6 hari terakhir, bagaimana metode time series dapat digunakan untuk meramalkan penjualan hari ke-7 berdasarkan data penjualan selama 6 hari sebelumnya, dan manakah metode yang paling mendekati akurat di antara 3 metode yang telah dipilih. Selanjutnya, tujuan penelitian kami ialah menganalisis pola penjualan UKM Es Kelapa Ibu Ito selama 6 hari terakhir untuk memahami tren yang terjadi, menerapkan metode time series untuk meramalkan penjualan pada hari ke-7 berdasarkan data penjualan selama 6 hari, mengetahui metode yang paling mendekati akurat di antara 3 metode yang telah dipilih. Oke, selanjutnya metode time series. Metode time series atau deret waktu merupakan metode prediksi yang didasarkan pada data-data masa lampau, suatu variabel atau kesalahan di masa lalu yang berurutan menurut waktu, misal hari, minggu, bulan, dan tahun. Ada 2 alat analisis untuk menggunakan metode time series, yaitu pengulusan atau smoothing dan dekomposisi atau decomposition. Yang pertama, metode Simple Moving Average. Simple Moving Average merupakan metode yang menggunakan data aktual di masa lampau untuk menghasilkan forecasting di masa depan. Ini merupakan rumus dari metode Simple Moving Average. Oke, perhitungan Simple Moving Average. Setelah kita ketahui data dari hari pertama sampai hari ke-6, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Pada hari ke-4, kita hitung dari penjualan hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, yaitu 28 ditambah 56 ditambah 63 lalu dibagi 3, maka hasilnya 49. Dan seterusnya sampai hari ke-7, maka dihasilkan 60,33. Yang kedua, metode exponential smoothing. Menurut Brown dan Meyer pada tahun 1961, exponential smoothing merupakan metode peramalan pada data time series dengan terus-menerus memperbaiki nilai rata-rata atau smoothing masa lalu dengan cara menurun eksponensial. Oke, ini merupakan perhitungan exponential smoothing. Setelah kita ketahui data dari hari pertama sampai hari ke-6, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. F2 sama dengan F1 ditambah alfa A1 dikurang F1. F1 di sini merupakan hari pertama penjualan atau hari Senin senilai 28 ditambah alfanya 0,7. A1-nya 28 dikurang F1-nya 28, maka hasilnya 28 sampai seterusnya sampai F7. Lalu hasil akhirnya adalah 50,66 pada hari ke-7. Yang ketiga, metode trend linear. Metode trend linear adalah suatu gerakan atau kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Ini merupakan rumus metode trend linear. Kita membutuhkan tabel penolong untuk perhitungan trend linear. Berhubung datanya adalah data genap, maka titik nolnya terletak di antara hari Rabu dan Kamis.
Maka nilai X-nya adalah hari Rabu -1, hari Selasa -3, hari Senin -5, dan hari Kamis 1, hari Jumat 3, hari Sabtu 5. Maka selanjutnya kita mencari nilai XY atau X dikali Y. Maka hasilnya akan seperti ini, lalu X kuadrat atau X dikali X. Lalu kita totalkan dan kita masukkan ke dalam rumus. Rumus A sama dengan sigma Y dibagi N. Total dari Y tadi adalah 328 dan banyaknya data atau N adalah 6. Maka dapat dihasilkan 54,67. Lalu rumus B, sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Tadi total dari XY adalah 136 dan total dari X kuadrat adalah 70. Maka dapat dihasilkan 1,94. Dan yang terakhir, rumus Y sama dengan A plus BX. Tadi sudah kita ketahui A-nya adalah 54,67 dan B-nya 1,94. Dan X-nya adalah 7 atau kita akan memforecasting hari ke-7. Maka dapat dihasilkan 68,27. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alpi Nurfitri. Baik, selanjutnya ada metode uji error. Metode ini bertujuan untuk membandingkan tingkat kesalahan atau error dari hasil peramalan. Adapun metode uji error yang kami gunakan yakni mean absolute deviation atau MAD dengan rumus actual dikurangi forecast di mana nilainya ini harus mutlak atau tidak boleh bernilai negatif. Lalu selanjutnya ada mean square error atau MSE dengan rumus actual dikurangi forecast lalu hasilnya dipangkatkan 2. Selanjutnya yang terakhir mean absolute percent error atau MAP dengan rumus actual dikurangi forecast lalu dibagi dengan actual dan dikalikan 100, di mana actual dikurangi forecast ini haruslah bernilai mutlak atau tidak boleh bernilai negatif. Kemudian dilakukan uji error pada setiap metode yang telah digunakan. Untuk simple moving average, hasilnya adalah MAD sebesar 20, MSI sebesar 480, dan MAPI sebesar 38%. Lalu untuk exponential smoothing, hasilnya adalah MAD sebesar 17, MSI sebesar 484, dan MAPI sebesar 32%. Lalu yang terakhir ada tren linear dengan MAD sebesar 13,78, MSI sebesar 257,85, dan MAPI sebesar 30%. Setelah uji error dilakukan, kami melakukan perbandingan hasil error pada setiap metode. Dengan nilai terendah jatuh pada tren linear dengan MAD sebesar 13,78, MSI sebesar 257,85 dan MAPI sebesar 30%. Kesimpulannya, setelah melakukan peramalan penjualan es kelapa Ibu Itoh pada hari ke-7 menggunakan 3 metode, yaitu Simple Moving Average, Exponential Smoothing, dan Trend Linear, terlihat bahwa hasilnya bervariasi dalam hal tingkat akurasi. Dari ketiga metode tersebut, tren linear bisa dianggap sebagai metode peramalan yang paling efektif untuk penjualan es kelapa Ibu Itoh karena memiliki akurasi yang lebih tinggi berdasarkan nilai MAD, MSI, dan MAPI yang lebih rendah. Sekian pemaparan dari hasil peramalan dan uji yang telah kami lakukan. Sebelumnya saya dan rekan saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari pemaparan yang telah dilakukan. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.